Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hore. Di pagi hari ini kita ketemu lagi untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Kami boleh ada lagi terkumpul di tempat ini. Kami semua akan memuji memuliakan nama Tuhan. Bila kiranya Engkau memberkati setiap ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Yeay. Tadi semua udah puas kan memuji Tuhan, udah nyanyi-nyanyi buat Tuhan, udah lompat-lompat buat Tuhan. Nah, saatnya kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk kembali berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, oke? Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada yang saat ini sedang menonton tayangan ini. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberkati mereka, berikan hati yang mau
taat akan Tuhan, hati yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, saatnya adik-adik di rumah semuanya udah punya Alkitab belum? Semuanya udah pegang Alkitab kan? Kalau belum, kakak kasih waktu 5 detik, adik-adik yang ada di rumah semua ambil dulu Alkitabnya. Kalau perlu ambil buku atau pulpen untuk catat-catat yang perlu nanti kalau mendengarkan firman Tuhan. Kakak kasih waktu 5 detik ya. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semua adik-adik udah bawa Alkitabnya dan saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk video. Jadi adik-adik semua harus dengar, perhatikan baik-baik dan simak. Nanti di akhir video kakak akan bertanya sama adik-adik semua, oke? Oke, selamat menyaksikan videonya. Yesus telah banyak melakukan berbagai mujizat, mulai dari mengusir setan, mengendalikan alam, membangkitkan orang mati, hingga menyembuhkan orang sakit seperti Bartimeus, si pengemis buta. Dalam video ini kita akan melihat lebih dalam tentang kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bukan hanya tentang betapa ajaib mujizat itu, tapi bagaimana sikap seorang Bartimeus, si pengemis buta. Kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan kota Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan salah satu dari orang banyak itu adalah Bartimeus, si pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun akhirnya mendengar seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Dalam bagian awal ini, kita belajar untuk terus berseru kepada Tuhan walau dunia atau orang-orang sekeliling kita menyuruh kita untuk diam. Karena Yesus akan selalu mendengar seruanmu. Ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya untuk menghadap Yesus. Berbeda mungkin dengan kita sekarang, ketika Yesus memanggil kita untuk melayani di gereja misalnya, mungkin kita masih membawa jubah kita berupa jabatan, kekayaan, atau sifat buruk kita. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Permintaan Bartimeus terlihat masuk akal, tapi kalau melihat statusnya sebagai pengemis buta yang dipinggirkan masyarakat, untuk melihat saja belum cukup. Seharusnya dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta kekayaan, jabatan, bahkan kekuasaan agar tidak dianggap rendah lagi. Adakah dari kita yang tidak meminta secara berlebihan seperti Bartimeus? Mendengar permintaan Bartimeus, Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimeus sembuh dan bisa melihat. Di sini kita belajar bagaimana cara kita bisa diselamatkan. Ya, hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus. Iman Bartimeus adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Pada bagian akhir kisah ini, ditulis bahwa pada saat setelah Bartimeus disembuhkan, ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ternyata Bartimeus adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukannya pergi mencari pekerjaan yang lebih layak karena sudah bisa melihat, dia malah pergi mengikut Yesus. Inilah 5 hal yang bisa kita pelajari pada seorang pengemis buta, Bartimeus. Kisah ini menjadi gambaran ideal bagaimana seorang manusia berseru meminta pertolongan, diselamatkan, dan akhirnya hidup baru di dalam Kristus. Jadi adakah kita memiliki sikap seperti Bartimeus? Yang semakin keras berseru kepadanya ketika dunia menyuruhmu diam? Yang meninggalkan jubah kebanggaan untuk datang kepada Yesus? Yang tidak meminta berlebihan tapi menurut kesanggupannya? Yang memiliki iman percaya kepada Yesus? Yang mengikut Yesus sebagai bentuk syukur karena telah diselamatkan? Mari sama-sama kita merenungkannya.
Nah, bagaimana video tadi adik-adik? Seru kan? Pasti seru lah. Dalam kisah tadi dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sudah membuat banyak sekali mujizat. Ada mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan yang tadi kita dengar kisahnya yaitu menyembuhkan orang yang buta. Dalam kisah ini dijelaskan bahwa Bartimeus mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena sikap Bartimeus itu sendiri. Tadi kan kakak suruh adik-adik selain bawa Alkitab, bawa pulpen sama buku tulis. Nah, itu kakak suruh supaya adik-adik mencatat apa yang penting-penting dalam video tadi. Ada 5 sikap Bartimeus. Kalau ada adik-adik yang mencatat pasti tahu apa 5 sikap Bartimeus tadi. Yang pertama apa? Teruslah berseru, teruslah berseru. Walaupun Bartimeus disuruh diam, dibilang, tapi Bartimeus tetap bilang, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Si Bartimeus tetap berseru kepada Tuhan walaupun orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua apa? Tadi yang pertama tetaplah berseru. Yang kedua, menanggalkan jubah. Bartimeus saat dia datang kepada Yesus, dia menanggalkan jubahnya. Adik-adik saat sedang mendengarkan firman Tuhan, harus juga seperti Bartimeus. Bukan menanggalkan baju ya, tapi menanggalkan misalnya mainannya, mobil-mobilannya, atau apapun itu ditanggalkan. Jadi yang dibawa cuma Alkitab doang, oke? Yang ketiga, sikap Bartimeus yang ketiga ialah tidak meminta berlebihan. Bartimeus tadi dia hanya meminta supaya matanya kembali boleh melihat. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kekuasaan, tidak. Begitu pula dengan adik-adik, mintalah kebutuhan utama kita kepada Tuhan. Jangan minta mainan, minta supaya adik-adik bisa bisa menjadi kayak Naruto. Jangan, itu bukan kebutuhan yang utama kita, oke? Yang keempat, sikap yang dimiliki Bartimeus tadi ialah diselamatkan oleh iman. Ini yang terpenting. Tuhan Yesus tahu bahwasannya Bartimeus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Sehingga Bartimeus mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Begitu pula dengan adik-adik, saat kita berdoa, saat kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus, maka kita pun akan beroleh mujizat dari Tuhan. Amin. Ya, dan yang terakhir, sikap yang dimiliki Bartimeus ialah, tadi yang pertama, teruslah berseru. Yang kedua, menanggalkan jubah dunia. Yang ketiga, tidak meminta yang berlebihan. Yang keempat, diselamatkan oleh iman. Dan yang terakhir, yang kelima, ia tetap menjadi pengikut Yesus. Kalau misalnya nih, kita kalau udah dapat apa yang kita ingini, terkadang kita lupa sama Tuhan. Kita nggak datang lagi beribadah kepada Tuhan. Tapi Bartimeus tidak. Saat dia sudah sembuh, dia sudah bisa melihat, dia akhirnya memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus, kemana Tuhan Yesus pergi memberitakan kebenaran, Bartimeus senantiasa mengikut Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga dari kelima sikap Bartimeus tadi, Bartimeus beroleh hidup yang baru. Itulah inti firman kita pada saat hari ini ialah hidup yang baru. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kakak harap semua adik-adik dapat mengerti dan dapat melakukan setiap firman Tuhan. Sehingga boleh kita menjadi berkat dimanapun nantinya kita berada, oke? Dan saatnya kita mau tutup firman Tuhan dengan doa. Semua adik-adik kembali lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus telah memberkati kami hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang menonton tayangan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Oh iya, kakak mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik semua yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Ayo buka semua Alkitabnya, minta tolong sama orang tuanya, sama kakaknya, atau sama siapapun yang ada di rumahnya.
minta tolong dibukain Alkitabnya di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Udah? 1 Korintus 6 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke adik-adik, nanti video adik-adik bisa dikirim ke nomor yang biasanya. Kakak tunggu ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Nah sekarang Maxwell akan membaca ayat hafalan ya. Roma 8 ayat 7. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita semua. God bless you. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dadah. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kudus, bimbing aku
Nah, puji nama Tuhan. Bagaimana firman Tuhan kita tadi? Luar biasa kan? Nah, kita boleh belajar bersama-sama tentang Bartimeus, yang bagaimana dia mengambil tindakan yang benar kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dan dia memiliki hidup yang baru, dan dia boleh menjadi pengikut Kristus. Begitu juga dalam kehidupan kita adik-adik ya, kita mau hidup baru dalam Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Adik-adik, saat ini kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kakak ajak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat persekutuan ibadah pada pagi hari ini, ibadah Immanuel Kids. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati setiap kami semua yang ada, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi ya di Immanuel Kids minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.